Sekarang Funtech EOS Pro WGP15 ada versi 2-nya dan langsung rilis 2 seri juga. Ini seri yang biasa dan ini seri yang S. Secara tier yang S ini lebih tinggi dengan fitur yang lebih banyak juga. Feel unboxing juga ini lebih kerasa premium ya, yang seri S ini dengan kelengkapan yang ya mirip-mirip sih. Dapat kabel USB A to C, dapat dongle wirelessnya, ada extra thumbstick juga yang lebih tinggi, ada extra 2 bentuk D-pad yang beda juga. Dan precision arm rings 3 pasang yang beda-beda density juga dikasih sama mereka. Dan ini dia penampakan gamepadnya. Seri S yang sekarang ini masih bawa desain gambar-gambar. Ini ada Geminus yang gue punya dan ada Star2 juga. Beda varian warna atau desainnya aja sih ya dari versi yang pertama, tapi tetap pakai teknologi EML juga diinjek, jadinya bukan printing biasa sih ya. Dan dia dikasih aksen transparan smoky juga. Kalau seri yang biasanya juga ada 2 varian warna ya. Ini warna yang solid white, satu lagi itu ada yang solid grey. Satu hal yang langsung gue notice upgrade dari versi pertama ke versi yang kedua ini adalah di bagian bumper dan triggernya. Versi 1 itu susah dipencet bagian dalamnya, sementara yang versi kedua ini udah jauh lebih nyaman, dibikin lebih gendut sama mereka. Finishingnya sekarang itu dibikin matte, ada grip dotnya juga dan ada sedikit cekungannya. Bentuknya ini dibikin beda juga ya, nggak terlalu tajam-tajam dan nggak terlalu flat. So gue jauh lebih suka yang versi 2 ini dibanding yang versi 1. Walaupun gue lebih suka jenis bumper yang lebih gendut lagi dibanding ini. Kayak ini yang ROG, terus punyanya Xbox Elite juga. Semuanya tuh yang gue suka tuh gendut-gendut karena memang jari gue panjang dan gue juga tipe orang yang pakai gamepad itu gripnya sampai semuanya gini loh, meluk seutuhnya. Tapi bagusnya nih WGP15 versi kedua ini ada cekungan yang memang didesain dedicated gitu, rasanya emang sengaja karena ketika pencet di sini tuh ini adalah poin yang paling optimal untuk pencet si bumpernya. Dan ketika kita mau pindah dari bumper ke trigger juga ini jaraknya deket tapi nggak yang bikin kepencet bareng gitu loh. Trigger juga ini di-upgrade secara bentuknya, dikasih grip dot juga lebih rata, fiturnya masih sama, ada 2 mode. Ada mode yang biasa sama yang quick trigger, tinggal ubah aja pakai switch yang di bawah sini. Responnya bagus, resistensi juga ini oke banget, nggak yang terlalu berat, nggak yang terlalu ringan juga. Dead zone juga ini minim banget, ketika dipencet ini memang masih ada gapnya tapi tipis, terus langsung ke input. Maksimal inputnya juga ini tipis banget ya, dead zone di bawahnya sampai ini tuh bener-bener mentok, jadi bikin si trigger itu jauh lebih responsif dan lebih akurat juga. Ini penting banget untuk game-game yang butuh trigger itu presisi kayak game balap contohnya. Untuk face button juga dibedain antara seri yang biasa sama yang seri S. Seri biasa ini pakai membran ya untuk ABX-nya dan D-pad-nya, sementara yang seri S ini udah pakai mechanical di ABX-nya dan D-pad-nya juga. Gue pribadi lebih suka mechanical karena lebih responsif dan travel distance-nya juga itu tipis banget ya, nggak sedalam membran dan enak juga klikinya, nggak bikin yang lain itu gampang kepencet secara nggak sengaja. Dan untuk spamming juga ini jauh lebih nyaman karena bisa lebih cepat dibanding membran yang lebih ada effortnya. Untuk D-pad yang mechanical juga tentunya di beberapa game yang fungsiin banget D-padnya ini akan jauh lebih kepake dan lebih nyaman juga sih ya gue rasa. Tapi gue pribadi nggak main game yang butuh D-pad sih, gue mostly pakainya analog. Nah tapi D-pad ini juga bisa dilepas pasang, ada 2 bentuk yang berbeda juga, jadi ini oke banget kalau misalnya kalian main di beberapa genre game yang berbeda ya. Nah untuk analognya juga ini ada beda dari seri yang S sama seri yang biasa. Untuk seri yang biasa ini masih pakai analog yang sama kayak yang versi ke-1, yaitu pakai Hall effect. Sementara untuk yang seri S versi 2 ini dia udah pakai TMR. Simpelnya teknologi TMR ini kasih sensitivity yang lebih presisi dibanding yang Hall effect biasa, lebih detail ya hasilnya, secara konsumsi daya juga ini lebih irit dibanding Hall effect yang biasa. Tapi jujur dari segi performance gue gak bisa bedain sama sekali ketika in-game antara TMR atau yang Hall effect biasa. Gue tes di gamepad tester, keduanya juga analog ini circularity-nya udah zero error. Gue geser pelan-pelan ke setiap arahnya juga ini ngikut dengan baik, mulus juga, nggak yang macet-macet gitu. Dan nggak ada drifting juga ya tentunya. Cuma untuk testing di gamepad lah tester, ini mungkin ada sedikit kelihatan perbedaan angka antara seri yang biasa sama seri S. Kayak jitternya, response time-nya, yang TMR ini lebih stabil ya. Polling rate keduanya juga ini sama, maksimalnya dongle itu di 1000 Hz, sementara untuk Bluetooth itu rata-rata di 150 Hz, tapi seharusnya dia bisa di 250 Hz, mungkin tergantung sama dongle Bluetooth yang gue pakai juga. Nah, asumsi gue TMR ini memang lebih bagus dibanding yang Hall effect biasa, karena by data tadi, si TMR ini lebih konsisten ya, lebih presisi juga dibanding yang Hall effect biasa. Ada aja angka yang mencelatnya,
walaupun maksimalnya mereka tuh tetap di angka yang bagus juga, cuman ya lebih ke konsistensinya aja sih ya yang beda. Tapi hopefully emang ini udah cukup kasih gambaran. Dan thumbsticknya juga bisa diganti, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek. Kalau mau lebih kerasa enteng pakai yang tinggi, kalau mau kerasa lebih berat pakai yang pendek. Mereka kasih soket yang sama juga by the way, jadi bisa ditukar-tukar kalau kalian punya dua gamepad yang beda. Untuk back button, ini belum ada perubahan dari sebelumnya, dan jujur gue kurang suka sama posisinya. Susah dipencetnya, jauh lebih suka model nempel di bagian grip belakang. So gue lebih happy kalau nextnya itu ada perubahan di bagian back buttonnya. Nah, untuk pindah platform, ini pakai switch yang di belakang gampang banget ya, jadi nggak perlu hafal-hafal tombol lagi. Gue udah tes di PC, Android, iOS, dan Switch, semuanya aman. Kalau mau pakai Bluetooth di PC, ini pindahin aja ke mode yang Android ya. Dan kalau misalnya mau aktifin gyro di PC juga tinggal pilih yang Nintendo Switch. Dan ini otomatis jadi koneksinya itu Bluetooth ya. Kalau mau pakai dongle, pindahin ke yang Windows. Dan untuk lainnya kayak vibration atau rumblingnya, ini bisa di-adjust sampai 4 level. RGB juga bisa diatur, ada turbo, dan ada makro juga kalau untuk kalian yang pakai. Tapi gue pribadi nggak pernah pakai makro, jadi gue nggak terlalu yang ngerti-ngerti banget lah soal fitur ini. Dia masih kayak versi yang pertama, ini nggak ada softwarenya. Beda dengan Shooter 3. Shooter 3 tuh ada software. Gue pribadi selama pakai gamepad dan pakai software itu cuma adjust di bagian analognya aja. Jadi untuk minimin dead zone supaya lebih solid aja gitu di bawahnya, nggak gampang yang gerak-gerak. Dan so far di yang WGP 15 versi 2 ini dead zone-nya oke untuk analognya dia. Jadi kayaknya software nggak yang butuh-butuh banget. Kombinasi key juga ini bisa diakses dengan mudah. Kalian bisa apalin juga lewat manual guide-nya, dan gue juga bukan yang sering pakai turbo, makro, dan kawan-kawannya. Dan yang penting juga ada fitur kalibrasi, ini nggak usah diakses lewat software, pakai kombinasi key juga ini bisa. Jadi kalau sewaktu-waktu gamepad kalian analognya ada sedikit miring, triggernya juga nggak yang jadi terlalu responsif, itu bisa coba dikalibrasi dulu aja. Support docking juga, tapi ini dijual terpisah dan dia support sama docking yang versi 1 juga, sama persis. Untuk harganya WGP 15 V2 ini di 399.000, WGP 15 V2S ini ada di 499.000. Dapat garansi 1 tahun. Gue coba cari pembanding juga ya di Tokped dengan gamepad lainnya yang udah ada fitur TMR-nya. Harga itu ada di 700 sampai 900 ribu, tentunya dengan plus minus dan fitur tambahan masing-masing sih ya. Tapi itu jadi poin penting juga. Fantech ini udah bisa aplikasiin TMR di gamepad harga 499.000 doang ya. Jadi harapannya nggak cuma user aja yang jadi the new Zone Explorer, tapi Fantech ini juga untuk kasih opsi gamepad punya teknologi bagus di budget yang bisa dijangkau ya sama kita kebanyakan orang. Harapannya kedepannya terus ada upgrade dari si WGP 15 ini sih ya. Walaupun ini udah jauh lebih bagus dibanding yang versi 1, tapi kalau ada penerus-penerusnya dengan refreshment lainnya, ini akan jauh lebih mantap. So, segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.